Berarti kejadian sekolah itu banyak seperti itu Ibu ya? Iya, sebenarnya mereka itu mungkin tidak tahu kalau yang pendidikan itu sudah menjurus ke korupsi. Gitu. Jangan seperti itu kan sudah menjurus sana. Ini kan sudah budidaya. Kalau memang ibu mampu itu coba ibu kasih apa penyuluhan kepada orang-orang yang apa yang sudah dijadikan proses sidang. Assalamualaikum Sobat Bijak, selamat datang dan jumpa kembali di podcast Bijak secara sejenak. Tempat di mana kita berbagi seputar informasi, edukasi, motivasi, dan juga pengalaman diri. Sobat, pernah nggak sih ngalamin pas lagi duduk di kantor atau lagi ngerjain tugas atau laporan dari atasan? Tiba-tiba ada tamu datang bawa bingkisan seperti kue lapis legit atau kacang goreng atau mungkin keripik sanjay. Nah, apakah ini hanya sekedar oleh-oleh atau sudah termasuk ke dalam gratifikasi ini? Baik, untuk menjawab semuanya, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang siap untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan absurd tapi penting. Yuk, langsung aja kita sapa Ibu Gusma Witri, SPD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Dipanggil apa nih, Bu? Ibu Gus apa Ibu Wit? Bu Wit aja. Bu Wit aja ya? Iya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih mendalam, Ibu ya, ada sebuah pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Tentu ada sobat pendengar di luar sana yang masih belum mengenal siapa sih Gusma Witri ini. Boleh Bu perkenalkan, Bu? Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusma Witri SPD, salah satu ASN di Kementerian Agama Kabupaten Agam. Saya adalah sebagai guru madrasah di Minapan Agam. Juga saya aktif sebagai penyuluh anti korupsi. Saya tertarik untuk bisa bergabung dengan penyuluh anti korupsi ini itu berdasarkan pengalaman pahit saya loh, Pak. Ya, pengalaman pahit saya 5 tahun yang lalu lah. Berkisar 7 tahun yang lalu. Oke. Karena waktu itu mungkin dikarenakan karena pengalaman ilmu saya tentang yang dikatakan korupsi itu sangat sedikit. Iya. Sebenarnya kalau saya pikir apa yang saya lakukan pada waktu itu belum dikategorikan korupsi karena tidak memperkaya diri sendiri. Oh gitu. Tapi ternyata setelah saya tersandung batu istilahnya Pak ya. Iya. Makanya saya tertarik untuk lebih mengenal lebih dalam lagi seperti apa sih yang dikatakan korupsi itu. Iya. Apakah korupsi itu kita mengambil uang rakyat atau sebenarnya hal kecil bisa dikategorikan korupsi seperti itu, Pak. Nah, ini kan masih belum jelas tersandung dalam hal apa nih, Bu nih? Sampai-sampai Ibu bergabung di apa tadi penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi. Nah, kasus seperti apa Bu yang Ibu alami gitu? Iya, sebenarnya Pak, saya ini berbagi kisah pahit ini bukan untuk mengingat masa lalu, tapi sebagai pelajaran bagi kita. Yeah. Karena waktu itu mungkin kelemahan kita kan di sebuah madrasah itu, kalau sekarang Pak, sekarang kita kan sudah terikat oleh aplikasi, jadi tidak bisa ada lagi penipuan. Kalau di saat zaman dulu kan kita masih bisa bermain di kertas. Yeah. Jadi ternyata kita bermain di kertas ini kalau tidak hati-hati, nah bisa jadi kita bisa mendekam di balik jeruji besi gitu kan. Tapi sebenarnya pengalaman pahit itu biarlah saya saja yang menjadikan pelajaran. Tapi pesan saya kepada pemirsa, jangan pernah lagi untuk melakukan hal yang fatal yang sifatnya untuk memanipulasi data. Mungkin itu sedikit Pak, sedikit pengalaman pahit saya gitu. Oke, baik. Jadi alasan Ibu bergabung menjadi penyuluh anti korupsi itu Ibu ya? Iya, salah satunya. Mungkin ada alasan lain dulu Ibu. Soalnya Ibu tadi salah satunya, berarti masih banyak alasan lain gitu ya? Iya, sebenarnya iya Pak. Jadi setelah saya kesandung batu itu Pak, 2016. Nah, di tahun 2017 saya lihat di Facebook
ada apa namanya tuh semacam program kerjasama KPK dengan Kementerian Agama. Ya, Itu mereka memperkenalkan anti korupsi ini kepada tenaga pendidik. ya. Nah, alhamdulillah Pak, waktu itu dari 150 orang yang mendaftar, mereka kan mengirimkan ada berbentuk media pembelajaran, ada yang berbentuk puisi, ada yang berbentuk film pendek. Nah, saya juga sebenarnya waktu itu Pak, mau modal nekat kata gitu zaman ya. sekarang ya. Berani gitu ya. Oh iya, modal nekat. Nah, waktu itu saya bikin sebuah media pembelajaran. Sebenarnya bahan itu tidak terlalu mahal itu Pak. Saya kan waktu itu saya menemukan gelas aqua mineral. Nah, saya buat sebuah media pembelajaran, membuat benteng diri namanya Pak. Iya, benteng diri. Di benteng diri itu ada 9 gelas, bukan, ya 4 gelas di bagian kiri, 4 gelas di bagian kanan. Itu nanti saya isi dari kalau anak-anak MI Pak kan suka hewan. Nah, ada itu ada yang hewan ayam, jago. Nah, karena dia berani. Kan bangun pagi sebenarnya kata nenek zaman dulu ya Pak ya, orang yang yang paling dahulu bangun dari suara ayam berarti dia anak yang disiplin. Nah, itu Pak salah satunya gitu. Jadi saya tertarik, saya mengikuti waktu itu dari 150, alhamdulillah dari 150 itu disaring Pak menjadi 100 guru se-Indonesia. Nah, alhamdulillah saya ikut lolos, dinyatakan lolos media pembelajaran yang saya kirimkan waktu itu kepada KPK. Nah, sebenarnya itu apa? Itu untuk sebuah pelatihan namanya Teacher Super Camp. Jadi guru-guru ini dipersiapkan, dibina selama 7 hari, dikenalkan seperti apa itu yang nilai integritas itu gitu. Jadi selama 7 hari. Jadi setelah sampai di sana Pak, sebenarnya saya nggak pernah kenal bagaimana naik pesawat, di mana itu Bandung, seperti apa kota Jakarta, apalagi gedung KPK. Nah, saya pernah dengar informasi itu Bu ya. Nah, katanya Ibu sering balik KPK gitu ya. Iya. Itu apakah karena kasus yang Ibu alami atau gimana? Oh, bukan Pak. Karena informasi yang saya dengar itu Ibu 4 kali gitu ya. Iya, 4 kali. Ke gedung KPK. Iya, benar. Itu masalah kasus ini ya? Oh, bukan Pak, bukan. Jadi kan ya mungkin belajar dari tadi itu kan dari yang pengalaman di tahun 2017 itu. Di sana kami kan dibekali, kemudian setelah pembekalan itu kami dikasih rompi Pak, rompi yang biru ini. Ini adalah rompi penyuluh anti korupsi, bukan rompi oranye tertangkap korupsi ya. Iya. Jadi waktu mengikuti. Jadi beda Ibu ya, kalau rompi ini beda lagi gitu ya. Iya, kalau ini ada tulisannya loh Pak. Mohon izin, di belakang saya ini ada penyuluh anti korupsi Pak. Oh iya, penyuluh anti korupsi ya. Iya. Jadi berarti kalau yang rompi orang koruptor gitu ya, korupsi ya? Iya. Hati-hati aja Pak, jangan sampai pakai rompi orang. Jangan sampai lah ya, sobat ya. Iya. Jadi Pak, terus. setelah saya mengikuti kan, saya ikuti lagi di tahun 2019, KPK waktu itu mengadakan pemilihan penyuluh anti korupsi. Itu yang awalnya kan memang cara mengikutinya dari awal dari e-learning. Melalui e-learning itu dibina selama 7 hari. Nah, itu rasanya Pak luar biasa. Karena kalau dari sumber berapa orang sih Pak? Apa cuma Ibu sendiri aja? Nah, yang sudah tersertifikasi ini 2 orang Pak. Yang orang. Awalnya di tahun 2021 memang saya sendiri. Itu yang sumber aja? Iya, yang sumber aja di Kementerian Agama. Kementerian Agama yang sumber kan? Iya, kalau kementerian lain banyak. Kita ada nanti bergabung Paksi Sumber namanya. Di sana ada dari bagian inspektorat, dari pokoknya yang penyuluh itu Pak bukan dari tenaga pendidik. Oh gitu. Tapi bisa dari lembaga pemerintahan juga ada. Nah, pas waktu pelatihan itu di Jakarta Bu ya? Iya. Gimana sih Bu? Yang pelatihan itu secara online. Online. Yang Ibu ke Jakarta itu ngapain? Oh, itu dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia. Itu berapa hari sih Bu? 4 hari. 4 hari. Ya, di sana tuh Pak kita kan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Juga di sana ada pertemuan
para penyuluh se-Indonesia. Mhm. Kemudian ada satu lagi Pak, yang paksi itu namanya ahli pembangun integritas. Ya, bentar Bu, 4 Hmm. hari itu ngapain aja sih Bu? 4 hari kok lama Iya. banget? Iya kan? 4 Iya. hari ngapain aja tuh? Sebenarnya hari pertama itu kan hari yang akbarnya gitu, Mhm. pertemuan para penyuluh se-Indonesia. Ya. Kemudian kita dibekali, ada namanya kemarin saya mengikuti AI Intelligent apa namanya itu Pak? Yang Apa tuh, Bu? untuk mempelajari aplikasi yang Gen Z sekarang ini kan banyak. Oh, gitu. Jadi Ibu mempelajari AI gitu juga ya? Iya AI. Wah, Maklumlah Pak dari usia saya. iya. Kan Jadi Ibu sebenarnya selama 4 hari itu kami dibekali. Dibekali Iya. bagaimana caranya mendirikan penyuluhan. Jadi tidak harus melalui apa namanya itu workshop, tidak itu saja. Kita bisa menggunakan podcast. Nah, ini kan bagus ini. Ini kan sebenarnya salah satu inovasi baru dari Kementerian Agama. Nah, bentar Bu. Saya masih Ya. penasaran nih Bu nih. 4 hari itu Ibu di Jakarta ngapain aja Bu? Ya. Ya kan kita kan dibagi tuh Pak, selama per kelas. Ya. Hari pertama kan hari pertemuan peringatan Hari Anti Korupsi Ya, Sedunia. Itu kan pertama itu akbarnya. agendanya ngapain aja? Heeh. Sampai Kemudian apa? kita dibekali tuh Pak, dibekali ilmu. Berarti ada Kita materi? berbagi kelas. Ada Iya. materinya juga? Ada materinya. Jadi materinya apa yang dipelajari? Ya di sana kan kita dikenalkan seperti apa sih yang korupsi itu seperti apa. Kemudian kita kan di sana Pak bergabung bukan dari guru saja. Iya. Ada yang dari lembaga lain. Jadi mereka dibekali gitu. Iya. Sebenarnya 4 hari itu dibagi per kelas. Oh gitu. Iya. Bagi per kelas sesuai apa namanya itu, sesuai dari dari latar belakang pekerjaannya mungkin Pak. Bahkan dari penyuluh itu ada seorang ibu rumah tangga juga Pak. Iya Bu. Iya, jadi tidak harus Jadi dari penyuluh anti korupsi. benar. Bisa juga dari Bisa. kalangan ibu rumah tangga. Iya, bisa. Ada namanya perempuan anti korupsi juga. Gitu. Iya. Nah, ini kan Ibu kan dari Sumbar gitu kan ya. Iya. Ke Jakarta itu pakai biaya siapa sih Bu? Oh, Biaya pribadi atau dibiayain? kalau yang 2017 itu Pak itu dibiayai itu Pak Biaya dari sama- KPK karena KPK yang bayar. iya, karena lulus naskah apa tadi kan media pembelajaran. Iya. Kemudian di tahun 2019 itu biaya pribadi Pak. Karena pengalaman pertama gitu. Kemudian yang 2021 karena kita di Kementerian Agama sudah tergabung 52 orang. Nah, dari 52 orang itu ada 12 orang yang aktif. Karena mereka aktif, maka itu dipercayakan dari utusan paksi penyuluh anti korupsi Kementerian Agama yang GTK-nya itu dibiayai oleh Kementerian Agama. Yang kemarin juga memang dari Kementerian Agama juga gitu Pak. Nah, ini apakah sudah diakui atau sudah bersertifikat? Oh sudah Pak. Sudah ya? Berarti Ya, udah punya sertifikatnya? sudah punya sertifikat. Berarti udah legalnya ya? Sudah legal. Oh, berarti bukan cuma sekedar datang ngasih penyuluhan gitu, bukan? Itu Enggak. udah diakui oleh negara gitu ya? Ya sudah Keren. diakui. Keren juga ya? Malah saya diakui oleh di Badan Sertifikat Nasional BSN, BNSP. Oke, baik. Badan Nasional Sertifikat. Nah, tadi kan sempat Bu di awal sempat menyinggung terkait dengan pemberian Ibu ya, atau budaya lokal kan di kita kan kalau datang itu harus membawa apa sih istilahnya oleh-oleh gitu Iya. kan. Nah, ini kan antara oleh-oleh dengan gratifikasi itu kan apa namanya kabur Ibu ya, Iya. kabur gitu kan, nggak ada, mungkin pembatasnya mungkin nggak betul jelas gitu. Iya. Nah, gratifikasi itu dari kacamata hukum dan kode etik birokrasi apa sih Bu pengertiannya? Kalau yang gratifikasi itu kan secara umum itu pemberian berbentuk barang atau bonus. Ya. Kemudian misalnya seperti ini. Kalau yang secara umumnya itu Pak pemberian berbentuk barang. Ya. Jadi karena ada unsur apa namanya itu? Unsur
agar apa yang mereka inginkan itu tercapai. Ya. Nah, sebenarnya kalau yang seperti Bapak singgung tadi kan, yang memberi makanan, yang Iya. membentuk keripik tadi, Iya. itu sebenarnya tidak masuk gratifikasi, Pak. Betul. Karena itu kan budaya kita kan istilahnya kalau mau bertamu itu kan bawa oleh-oleh. Apa namanya itu baik. kalau dalam bahasa Minangnya malenggang babuah bajalan babuah batih, malenggang babuah tangan. Nah, jadi kan itu kan sebenarnya itu budaya yang kalau dikategorikan tidak termasuk gratifikasi karena Yang dimakan, dinikmati bersama gitu. Benar, Bu. Nah, mungkin kalau untuk di awal mungkin Iya. oke lah gitu kan, nggak Iya. ada masalah apa-apa. Nah, tapi kalau keseringan tentu si penerima tentu udah mulai nggak enak nih gitu kan. Itu gimana tuh? Iya. Sebenarnya Pasti Pak, ada yang halang kayak gitu kan? benar. Sebenarnya Pak, tergantung niat sebenarnya Pak. Sebenarnya tergantung niat. Karena kami sebagai ASN atau sobat pendengar di luar sana, Bu, kalau kebiasaan atau ada tamu nih yang datang di kantor gitu kan, bawa oleh-oleh gitu. Nah, kami khawatir juga nih, Bu, nih diterima atau gimana gitu. Padahal kalau dilihat, wah ini enak nih. Nah, Oh, baik. Sebenarnya Pak itu tergantung niat. Kalau mereka membawa berbentuk makanan, kan bisa dinikmati bersama. iya. Tapi kalau misalnya mereka membawa berbentuk barang, nah itu baru yang dikatakan gratifikasi, Pak. Gitu tuh, Bu. Iya, karena contoh si pemberi itu kan seandainya dalam satu ruangan itu ada 10 orang, dia mau kasih oleh-oleh, tentu kalau contoh ya Pak ya, satu tas itu kan harganya minimal 200.000. Kalau dikasih 10 orang, Iya, oke. masih berpikir beribuan kali gitu. Nah, bagaimana kalau gini, Bu, deh? Si A gitu kan, Iya. si A, contohnya si A. Dia traktir nih, Iya. saya isi kantor gitu. Itu gimana? Oh, dilihat apa dulu Pak? Apa tujuan mereka? Tujuan si A ini mengajak Tadi kan kata teman Ibu tadi. boleh dinikmati bersama gitu Iya, ya. makanan. Nah, si A ini dia korupsi nih. Korupsi. Terus apa ditraktir lah di kantor gitu. Itu gimana? Jangan. Kalau misalnya kan kita kan budaya kita begini Pak. Oh, si A ini ulang tahun, ajak teman keluar makan bersama boleh. Tapi kalau misalnya dia bro, saya ini menang tender sekian miliar, yuk kita rame-rame. Itu tuh udah gratifikasi itu Pak. Oh gitu. Nah, gini Bu nih. Contoh nih, saya ada pelatihan ke luar daerah gitu. Iya. Contoh, ke Jakarta gitu kan. Iya. Terus saya udah dapat izin dari atasan saya, Bu. Iya. Kemudian selesai pelatihan, Iya. terus saya beli semacam oleh-oleh lah gitu Iya. untuk atasan. Iya. Itu saya kasih ke beliau, itu gimana Bu? Apakah termasuk gratifikasi atau enggak? Mungkin kembali ke pembahasan kita yang sebelumnya Pak. Kalau misalnya makanan itu kan sifatnya kan untuk makan bisa kita nikmati bersama gitu. Tapi kalau misalnya Bapak berniat, misalkan saya pulang pelatihan dari Jogja, di sana kan terkenal batik ya Pak ya, baju batik. Nah, saya belikan baju batik untuk atasan saya. Nah, itu merupakan salah satu gratifikasi karena kita memberi dalam bentuk barang gitu Pak. Ya. Tadi kan Ibu bilang tergantung niatnya gitu. Iya, tentu niat. Itu gimana sih? Iya. Bahkan niat kita kan cuma untuk karena kita pulang dari luar Jawa, luar daerah. Ya sebagai cenderamata lah gitu kan, ke atasan kita kasih itu gitu. Atau mungkin gini Bu, mungkin dari segi hadiah beda nih, atasan kita kasih ini, terus ke teman-teman sekantor kita kasih ini, itu Nah, gimana? itu mungkin karena ada niat terselubung itu Pak. Oh, bisa juga kayak Iya. gitu ya. Karena kalau tema sekantor kan kita kan tidak terlalu mengharapkan sesuatu dari mereka. Tapi kalau atasan, nah sebenarnya Pak itu saya pernah mengalami Pak, bukan dari cerita teman. Kalau kita kasih atasan itu berbentuk makanan, nah besok-besoknya lagi dia tuh untuk menyetujui itu berpikir cari alasan lain lah. Nah kamu berangkat di sini, bagaimana kan ini? Besoknya lagi saya kasih hadiah yang berbentuk barang. Boleh. Tanggal berapa? Sini, saya setujui. Sebenarnya itu Pak. Jadi hadiah itu tergantung proses cepat atau lambat. Sebenarnya. Nah itu mungkin belajar dari pengalaman Pak. Kita kan kembali kepada niat. Soalnya tergantung niat gitu Pak. Gitu. Nah gini Bu nih, tadi kan sempat saya singgung tadi. Antara pemberian sama gratifikasi itu kapur gitu Bu. Iya. Apa sih Bu bedanya gitu supaya teman-teman di luar sana bisa paham juga sih Bu gitu.
Ya, kalau pemberian itu, kalau misalnya kan pemberian itu sebenarnya bisa dikategorikan kepada hadiah, Pak. Kita kan Pemberian. ada ungkapan apa? Kita ingin menghargai seorang atau Hmm. kita merasa apa? Mungkin yang hadiah ini sebagai rasa dari apa? Gimana ya? Ucapan terima kasih. Ya, ya, Ah, ya. Karena dia sudah bantu, kita kasih hadiah. iya. Kalau gratifikasi kan ada sesuatu yang kita tuntut dari yang kita beri itu misalnya gitu, Pak. Benar Bu, ini emang agak gimana saya Iya. mikirnya gini Bu. Kayak tadi kan, ini si pelaku eh, koruptor gitu Bu ya. Mm-mm. Mungkin dia kan nggak tahu nih si A itu telah membantu dia. Iya. Kemudian dia kasih ini cuma sekedar ucapan terima kasih gitu. Gimana sih Bu? Itu kan ya mungkin kan melihat dari bentuk benda yang dikasih tadi, Pak. Ada nggak sih batasan-batasan kalau kalau terlalu mahal ini udah dianggap sebagai Iya, ada Bu ya? iya, misalnya gini, kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya ini misalnya di perkantoran biasanya, Pak. Hmm. Kita kan menang tender, Iya. misalnya kan. Nah, dari proposal yang kita ajukan, ternyata yang kita ajukan itu diterima. Nah, Iya. berarti ini hak si A ini ada sekian persen. Nah, kita belikan motor misalkan atau tas yang paling kecil. Saya kasih ibu-ibu itu kan suka tas. Iya. Nah, itu tuh sudah gratifikasi itu, Pak. Mungkin kalau untuk mengkaji lebih dalam lagi bisa mungkin Bapak bisa nanti melihat di apa di searching di apa di Google itu di bagian ACLC KPK itu ada situ Pak yang lebih luasnya gitu. Nah, Ibu kan tadi sempat memperkenalkan tadi dari lingkungan pendidikan Ibu. Iya, dan pendidikan. Ada nggak sih perbedaan gratifikasi di lingkungan pendidikan sama lingkungan kantor? Ada nggak sih? Oh, ada misalnya gini Pak, seorang wali murid. Nah, Kenapa tuh? ya kan ini kan biasanya nih sangat rentan itu ketika mau ujian. Mau Nah, ujian. iya, Nah, misalnya ibunya pulang dari Pekanbaru misalkan. iya. Karena dia tahu kemampuan anaknya itu tidak bisa naik kelas. Mm, Jadi si orang tua ini kasih sesuatu kepada si guru gitu. barang gitu ya. Berbentuk barang gitu. Misalnya berbentuk apa ya? Mukena misalkan. Ya. Sebenarnya pengalaman pribadi Pak, saya kemarin juga pernah dikasih sama wali murid Iya. mukena. Kemudian saya tanya kepada rekan saya, Nah, kami kan sesama penyuluh itu panggilnya master Pak. iya, master. Master itu sebenarnya masa terus belajar. Keren juga sih namanya master Iya, ya. master. Sebenarnya kami belum dibilang master itu di bagian anti korupsi ini sebenarnya kami masih harus belajar lagi gitu. Jadi Tapi udah dipanggil master ya. iya, Master itu kan udah menguasai. Kan? iya dan menguasai. Sebenarnya kami ilmu itu masih harus dipelajari, harus didalami lagi. Ya. Jadi kata sesama master kalau master dikasih sesuatu dari orang tua murid berbentuk barang, itu sebenarnya sudah gratifikasi. Jadi bagaimana saya sebagai guru, tadi kata saya kan, apakah harus dikembalikan? Tidak perlu. Jadi ibu letakkan saja mukena itu di musola madrasah, kan dimanfaatkan oleh semua orang. Gitu. Sebenarnya kalau saya bawa pulang, itu sudah gratifikasi Pak. Karena saya sendiri yang menikmati. Lalu bagaimana dengan lingkungan kantor? Kalau di lingkungan kantor ya, contoh yang biasanya gini Pak, misalkan kita mau untuk pengurusan surat pindah, misalkan Pak ya, kita kan kalau mau pindah tempat, pindah kerja itu kan ada pengurusannya. Ya. Kemudian butuh persetujuan atasan. Nah, tentu mungkin ada dibawa sesuatu misalnya bapak itu kesukaannya main racket misalkan. Iya. Nah, kita belikan racket itu sudah gratifikasi itu Pak. Karena sudah berbentuk barang ya. Iya berbentuk barang. Berarti kejadian sekolah itu banyak seperti itu Ibu ya? Iya sebenarnya mereka itu mungkin tidak tahu kalau yang pendidikan itu sudah menjurus ke korupsi. Gitu. Nah, dari kacamata Ibu pribadi nih Bu, sejauh mana sih Bu pemahaman pegawai yang ada di Kemenak ini tentang gratifikasi? Alhamdulillah dari hari ke hari kalau saya lihat itu sudah ada perkembangan
Kemudian bahkan pimpinan kita sekarang sudah berupaya untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita itu yang menjurus ke gratifikasi itu, Pak. Contohnya apa? Ada kan campaign gitu ya? Iya, benar kan itu. Kemudian ini kan sekarang kan kehadiran kita sudah direkam secara teknologi canggih ya Pak ya, namanya kan aplikasi. Iya. Itu zaman saya dulu tuh nggak ada Pak. Kalau dulu kan bisa melalui absen itu kan bisa diapakan dititip. Kalau sekarang nggak bisa lagi kan, Bisa lagi. karena tadi kan itu mungkin salah satu upaya pimpinan kita untuk Mengurangi. iya, mengurangi dan menjauhkan diri dari korupsi tadi itu Pak. Maksudnya korupsi waktu gitu ya? Ya korupsi waktu, karena itu sudah salah satunya gitu Pak. Nah, Ibu kan udah berapa lama sih Bu jadi penyuluh anti korupsi? Oh ini saya 2000, yang saya ikuti sudah 2017, sekarang 2025, 8 tahun lebih 8 tahun kurang, ya? lebih kurang 8 tahun. Taruhlah, jangan 8 tahun lah gitu ya. Ya. Nah, jadi selama proses panjang itu, Mm-mm. ada nggak sih Bu, atau bagaimana sih proses edukasi atau sosialisasinya ke lingkungan, baik itu di sekolah, Iya. masyarakat, atau lingkungan kantor Bu? Iya. Eh, lebih kurang 8 tahun ini Pak, saya itu berupaya untuk mengenalkan ya, kan ada namanya nilai integritas Ya. yang disingkat dengan Jumat Bersepeda Kakak. Apa itu Jumat Bersepeda Kakak? Ya. Jujur, Ma mandiri, Nah, A adil, iya. T tanggung jawab, Ya. B berani, C sederhana, P peduli, kemudian D disiplin, kemudian kerja keras. Ada 9. Jadi itu Jumat apa tadi Bu? Jumat Bersepeda Kakak. Jumat bersepeda kakak. Iya. Oh, itu supaya Iya. gampang diingat gitu ya. Iya, supaya gampang diingat. Itu sebenarnya saya pribadi itu mungkin dibatasi karena kedinasan, Pak. Karena kita kan seorang pendidik tentu kalau ini kan memberikan penyuluhan itu kan tidak harus untuk mengadakan workshop, tapi Iya. kan bisa dimulai dulu dari lingkungan kerja. Nah, karena saya sebagai tenaga pendidik, itu saya mulai dari siswa gitu Pak. Kemarin saya menciptakan rumah gadang itu untuk pengenalan nilai integritas. Alhamdulillah Pak dapat meraih guru inspiratif nomor 1 di Sumatera Barat. Nah, bentar Bu, apa hubungannya Bu Ibu menciptakan rumah gadang Iya. dengan penyuluh anti korupsi? Nah, Bu? gitu Pak. Apa tuh? Karena ketertarikan Kalau kita lihat ya, itu nggak nyambung loh. Iya, nggak nyambung kan? Nah, Ini rumah gadang, sedangkan saya sebagai penyuluh anti korupsi. menciptakan rumah gadang gitu kan? Iya. Itu gunanya apa gitu Bu? Nah, itu Pak, sebenarnya itu kan karena saya tadi kan berlatar belakang sebagai pendidik gitu. Jadi tentu kita mengajarkan materi itu tentu melihat dari ketertarikan siswa. Nah, karena siswa kita ini beragam, ada yang ada yang dari audionya, ada yang dari visualnya, ada yang dari kinestetiknya. Itu tuh saya rangkum menjadi media pembelajaran Rumah Bagonjong gitu Pak. Nah, Rumah Bagonjong itu di sana ada pengenalan 9 nilai integritas tadi. Iya. Jadi alhamdulillah dapat nomor 1 Pak sebagai guru inspiratif Sumatera Barat tahun 2024. Lain dari Oleh itu? Kanwil Kementerian Agama. Lain dari itu Bu? Lain dari itu saya menciptakan media pembelajaran tadi Pak. Itu tuh sudah diuji coba di salah satu pesantren yang ada di Cibubur di tahun 2017. Itu dari Ibu itu? Iya, saya sendiri. Itu mungkin waktu itu dari Miss Lubuk Aro Pak. Karena waktu itu saya mengajar di Miss Lubuk Aro. Jadi ada sekarang sebenarnya dua media pembelajaran. Nanti saya share Pak. Nah, saya masih belum masuk nih Bu nih terkait dengan rumah gadang tadi. Iya. Tadi bukan bilang sebagai media pembelajaran. Dalam hal apa tuh Bu ya? Karena ini kan gratifikasi atau anti korupsi gitu kan. Itu Pak, itu Maaf, saya masih kurang nyambung. Iya gitu. benar-benar uniknya rumah gadang itu Pak. Dari kan misalnya kan ada Uda dan Uni. Nah, berpakaian rumah adat. Anak-anak kan suka boneka ya Pak ya. Jadi boneka tadi. Jadi sebelum Itu cuma buat cewek aja Bu? enggak, Cowok enggak? cowoknya ada Uda dan Uni. Jadi nanti Tadi boneka. iya boneka itu kita beri nama Uda dan Uni. Oh gitu. Heeh.
Jadi nanti siswa ini kita bagi 2 kelompok. Hmm. Kan permainannya itu dari media pembelajaran itu kita adakan semacam permainan gitu Pak, ada gamenya. Jadi mereka diadakan dibagi 2 kelompok. Nanti dari kelompok mana yang pertama kali yang lebih cepat menemukan yang 9 nilai integritas tadi, kita menanya Pak. Jadi dalam rumah adat itu sudah saya desain di halaman depannya ada gambar ada mobil polisi. Kemudian di belakangnya ada penjara. Kemudian menjelang dia naik ke rumah gadang itu dia akan dipancing dengan beraneka ragam supaya untuk bertindak mendekati korupsi. Sebenarnya siswa itu belum tahu Pak apa itu korupsi gitu. Jadi ketika mereka mengikuti permainan yang saya desain dari rumah gadang itu, dari dasar sanalah kita kenalkan 9 nilai integritas tadi gitu Pak. Itu cuma Ibu sendiri yang desainnya? Iya, saya sendiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oh itu kalau rumah gadang itu 2 hari. 2 hari? Iya 2 hari. Itu dari kotak rokok Pak. Nah, maksud saya itu mendesain permainan kayak gitu. Itu kan kalau cuma 1 orang, itu kan butuh waktu deh gitu. Kalau dari berapa lama sih? Oh kalau saya Pak, kalau merancang itu tentu butuh hari, ada sekitar 15 hari Pak. Cuman yang membuat rumah gadang itu 2 hari. Itu bersama suami saya. Oh, idenya dari mana sih idenya? Ya mungkin dari saya sering lihat dari YouTube juga Pak. Tapi rumah gadang itu tidak ada di YouTube. Memang saya sendiri yang mendesain. Keren juga ya. dari rumah gadang itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran anti korupsi ya. Sebenarnya banyak Pak di sana. Bisa dari berbagai tingkat. Bisa dipakai untuk seluruh kelas gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu kan dari siswa Ibu ya. Iya. Nah, bagaimana kalau dari teman-teman sekantor atau dari masyarakat, ada nggak sih Bu edukasi atau sosialisasi yang Ibu sampaikan gitu? Ya, ada. Saya coba itu Pak mengenai gratifikasi tadi Pak. Seandainya ada pemberian yang datang dari luar, itu tentu kita memberitahu sesuatu itu kan tidak secara langsung. Oh begini, ini korupsi bukan Pak. Jadi secara halus itu Pak, secara perlahan-lahan. Tapi mungkin salah satu tantangan bagi saya juga Pak. Apa tuh tantangannya? Seperti ini Pak. Mungkin karena itu penyuluhan korupsi itu jadi kita secara kalau kita berhadapan itu sebenarnya kita itu diuji Pak, diuji sebenarnya. Kalau sebenarnya Pak pakai rompi biru ini berat ini sebenarnya. Masa itu berat? Iya berat. Berapa kilo Bu berat? Sekitar 1 ton. Oh, berkali. Karena menerapkan ke diri kita itu sangat sulit gitu. Maksudnya bebannya gitu. Ya beban, tanggung jawabnya gitu. Tapi saya dengan tekan namanya manusia Pak, tentu ada melakukan kesalahan, tapi perlahan-lahan. Dari 9 nilai integritas tadi Pak, saya sekarang baru kalau dilihat ya, kalau dihitung baru mungkin sekitar 4 dan 5 baru. Yang ke-9-nya belum sanggup. Yang dari 9 baru 4 yang tercapai. Iya, baru 4 yang tercapai. Nah, tadi kan masih belum masuk ke Iya. Tantangan selama Ibu mengedukasi atau mensosialisasikan gratifikasi ini apa Bu? Ya sebenarnya Pak, kita kan butuh teman sebenarnya Pak, butuh teman. Kemudian dikarenakan jam kedinasan kita tadi Pak, sebenarnya itu tidak boleh dijadikan alasan. Sekarang kan dunia sudah berkembang, tidak harus melalui tatapan muka. Podcast ini juga salah satunya Pak. Tapi saya mungkin kendalanya di IT mungkin kurang menguasai gitu. Teman-teman sendiri mereka ini kan sekarang kan TikTok itu sedang menjamur ya Pak ya. Baik anak maupun orang tua, kadang mereka bertingkah yang tidak sewajarnya gitu. Sebenarnya itu tuh bisa saya gunakan untuk sebagai penyuluh sebenarnya Pak. Jadi kami itu 2 kali seperti itu Pak, yang seperti Bapak tanyakan tadi, 4 hari Ibu di Jakarta itu ngapain aja. Itu salah satunya Pak. Nah ini kan tantangan dari internal Ibu ya. Iya. Kalau dari eksternal apa Bu? Kalau tantangan yang Ibu alami lah gitu ya. Oh misalnya seperti apa itu Pak? Nah, tadi kan keterbatasan Ibu ya. Iya, keterbatasan. Ibu susah untuk menguasai teknologi. Iya. Kan? Itu kan dari internal itu, dari pribadi gitu kan. Kalau dari eksternalnya?
Oh, mungkin begini Pak, karena untuk apa? Misalnya kita mengajak orang lain itu kan itu kan salah satu tantangan. Mungkin untuk mengajak sebagai penyuluh ini lah Pak, kan begini, apa-apa saja kalau kita sebagai penyuluh itu apa saja keuntungan bagi kita. Saya kenalkan ini, memang di sini sifatnya sosial Pak. Jadi itu mungkin tantangan bagi saya belum mampu untuk mengajak orang lain gitu Pak, menjadi penyuluh anti korupsi. Salah satunya kita mungkin dengan cara mengajak tadi, kita bisa mengurangi budaya korupsi. Ya, Pak. Ada nggak sih Bu, apa namanya, konfrontasi dari orang lain, bukan memberikan sosialisasi atau Iya, edukasi terkait anti korupsi. mm, Kemudian ada yang nolak gitu. iya, Ada nggak sih Bu? ada Ada ya? sebenarnya. Ada. Iya, contoh seperti ini. Jangan seperti itu kan sudah menjurus sana. Ah, ini kan sedang budidaya. Kalau memang ibu mampu itu coba ibu kasih apa penyuluhan kepada orang-orang yang apa, yang sudah dan jadikan proses sidang. Itu kan sebenarnya kalau korupsi ini sudah mendarah daging sebenarnya Pak. Jadi kita sebagai penyuluh itu apa kan ini kan apalagi saya sebagai pendidik itu yang kita selamatkan anak didik kita terlebih dahulu, kita perkenalkan kepada mereka. Berarti jangka panjangnya lebih. Ya jangka panjangnya. Ada nggak sih Bu? Atau bagaimana sih Bu cara kita untuk membangun budaya kerja yang bersih, bebas dari gratifikasi di lingkungan birokrasi yang sudah lama terbentuk Bu? Ya. Ada nggak sih Bu tipsnya? Ya mungkin tips sedikit dari saya Pak, mungkin kita harus berani menolak apalagi yang ada menjurus kepada gratifikasi Pak. Kemudian lagi kita mungkin bisa belajar dari keteladanan pimpinan, kemudian konsistensi dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu Pak sedikit. Mungkin jujur juga kali itu Iya, mungkin. jujur kayak jadi pribadi gitu ya. Iya, Kalau ini bagian kita nggak boleh menerima gitu ya. Iya, iya. Tadi mungkin yang nilai 9 apa Bu? Oh ya, Jumat bersepeda kakak. Iya. Iya. Mungkin bisa Ibu sebutkan lagi tuh 9 tadi. Oh ya, baik. Jumat bersepeda kakak itu sebenarnya simpel karena mudah diingat. Kan Jumat bersepeda kakak. Jadi kakak ini sering bersepeda dari Jumat gitu Pak. Sebenarnya itu tuh ada pengertian mendalam. Yang pertama jujur. Jujur pada diri sendiri bahwa yang diberikan oleh seseorang itu termasuk gratifikasi apa tidak gitu lah. Kemudian mandiri, kita harus mandiri. Kemudian adil, kemudian tanggung jawab, kemudian sederhana. Nah, sebenarnya pemicu korupsi itu Pak berawal dari kesederhanaan kita. Kalau kita sudah terbiasa hidup sederhana, itu akan menjauhkan kita dari korupsi, dari gratifikasi. Tapi kalau karena kita sering hidup bermegah-megah, kita dikasih hadiah yang sebenarnya keinginan kita seperti itu, nah itu akan menjadi darah daging bagi kita Pak. Nah, tadi jujur, mandiri, adil, kemudian tanggung jawab, kemudian berani, kemudian sederhana, peduli, sikap peduli dalam diri kita untuk bisa menghindari gratifikasi tadi Pak. Kemudian peduli bersepeda. Waduh, ini faktor. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan Bu ya, paling intinya sih Bu ya, kita tuh harus berani lah ya. Iya, berani menolak semua pemberian dari orang lain. Baik itu berupa barang ataupun berupa non barang gitu ya. Intinya berani lah gitu ya. Tipsnya ya. Baik. Nah, sebagai pengunjung dari obrolan kita nih Bu hari ini, apa saran dan harapan dari Bu? Mungkin sedikit Pak saran dari saya agar setiap unit kerja itu membentuk tim penguatan integritas Pak, dengan melibatkan penyuluh anti korupsi. Karena kita di Sumatera Barat itu yang memiliki penyuluh anti korupsi khususnya di Kementerian Agama hanya 2 orang Pak. 2 orang Bu ya? Iya, saya 1, kemudian di Kota Padang 1. Kemudian lagi jangan lupa Pak, karena edukasi itu tidak hanya untuk pegawai saja, tapi juga untuk masyarakat sebagai pengguna layanan, gitu Pak. Kemudian sedikit harapan terhadap generasi muda ASN, itu saya berharap generasi muda ASN ini itu menjadi agen perubahan yang tidak hanya cerdas secara intelektual gitu Pak, tetapi juga kuat secara moral. Kemudian
Eh, pesan saya Pak, jadilah ASN yang dibanggakan oleh kejujurannya. Ya. Jangan menyukai praktik-praktik yang menyimpang, begitu Pak. Mungkin Pak, sedikit oleh-oleh dari saya Pak, berani, jujur, hebat. Buat saya Bu ya. Iya, Oke. mungkin bisa Bapak. Terima Bu ya. Ya, biar Bapak menjadikan kebiasaan gitu Pak. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama Ini Pak. kalau langsung atau gimana Bu? Boleh Pak dipasang. Oke. Oke. Udah Kan cocok Bu keren, jadi berani, ya, jujur, korupsi. hebat. Iya. Semoga nanti setelah ini Bapak juga bisa jadi pengen anti korupsi. Amin, mudah Bu ya. Nah itu dia sobat, obrolan kita hari ini seru banget ya. Dari kacang goreng sampai dilema etik birokrasi. Ternyata sobat, gratifikasi itu nggak sederhana, terima atau tolak. Kita belajar bahwa untuk menjaga integritas butuh yang namanya keberanian, kadang butuh penjelasan, dan kadang perlu untuk menahan diri dari godaan sekantong keripik. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah berbagi cerita dan wawasan. Dan buat sobat pendengar, semoga episode ini bisa menjadi pengingat bahwa kejujuran nggak pernah ketinggalan zaman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waras, tetap jujur, dan sobat jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak.